Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, jumpa lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Salam jas merah. Langsung saja kita ikuti pembahasan materi kali ini. Yaitu keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Contohnya bisa teks naskah proklamasi. Yang ketiga, sumber sejarahnya yaitu sumber benda atau sumber artefak. Sumber artefak atau sumber benda yaitu sumber yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Di sini contohnya saya ambil adalah candi Prambanan. Itu adalah benda peninggalan pada masa lalu. Oke, yang selanjutnya dalam sejarah juga ada ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Sejarah sebagai peristiwa adalah yang pertama unik, hanya terjadi satu kali. Yang kedua penting, berkaitan dengan umat manusia. Yang ketiga abadi, karena sejarah itu tidak dapat berubah. Yang kedua, ruang lingkup sejarah yang kedua, sejarah sebagai kisah. Pada sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai kisah itu cerita, kesan, dan memori tafsiran tentang peristiwa pada masa lalu. Yang ketiga, ruang lingkupnya sejarah sebagai ilmu. Sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu jika sejarah itu diteliti dan dikembangkan, yang dilakukan dengan pendekatan metode ilmiah. Jadi itu yang dikatakan sejarah sebagai ilmu. Yang keempat,
ada sejarah sebagai seni. Bagaimana sejarah bisa dikatakan sebagai seni? Sejarah dikatakan sebagai seni karena kemampuan untuk berimajinasi, membayangkan peristiwa pada masa lalu, dan itu juga kemampuan menulis cerita sejarah atau kisah sejarah tersebut. Oke, sejarah yang selanjutnya juga ada istilah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan atau pembagian waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadiannya, itu yang dinamakan sebagai periodisasi. Di sejarah juga ada kronologi. Kronologi sendiri dalam sejarah itu, kata kronologi berasal dari Yunani, dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi kata kronologi adalah ilmu yang mempelajari tentang waktu. Dalam sejarah lagi juga ada istilah sinkronik. Sinkronik adalah suatu peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosialnya. Yang kedua ada diakronik. Diakronik adalah atau artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.